Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemilu ulang dan pemilu susulan. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baru-baru ini diberitakan tentang akan dilakukannya pemungutan suara ulang di 686 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 38 provinsi, 216 kabupaten atau kota, 396 kecamatan, dan 497 desa atau kelurahan, serta dilaksanakan mulai pada tanggal 15 Februari hingga 24 Februari 2024. Ini disampaikan dalam keterangan resmi KPU sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di 780 TPS di Indonesia. Dalam video ini akan dibahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pengertian pemilu ulang dan pemilu susulan. Kemudian yang kedua adalah penyebab dilaksanakannya pemilu ulang dan pemilu susulan. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme pelaksanaan pemilu ulang dan susulan. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Pemungutan suara ulang atau PSU merupakan proses pengulangan kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pemungutan suara ulang diatur dalam pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa pemungutan suara ulang atau PSU dilakukan apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Artinya, pemungutan suara ulang dilakukan jika bencana alam atau kerusakan mengakibatkan hasil suara tidak dapat digunakan atau dihitung. Poin penekanannya adalah hasil yang tidak dapat digunakan atau penghitungan suara yang tidak dapat dilaksanakan. Selain karena bencana alam dan kerusuhan, ayat 2 pasal 372 juga mengatur bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama, alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Kemudian yang ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Dan atau yang keempat, pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Jadi, pemungutan suara di TPS wajib diulang jika ada pelanggaran prosedur seperti kesalahan dalam pembukaan kotak suara atau petugas KPPS melakukan tindakan yang mempengaruhi keabsahan surat suara. Adapun ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU pemilu telah diatur dalam pasal 373 Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Kemudian yang kedua, usul dari KPPS diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten atau Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Kemudian yang ketiga adalah pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten atau Kota. Dan yang keempat adalah pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan untuk satu kali pemungutan suara ulang. Artinya, pemungutan suara ulang atau PSU diajukan oleh KPPS dengan alasan sesuai dengan pasal 372, kemudian diteruskan kepada PPK dan diajukan ke KPU Kabupaten atau Kota untuk diputuskan. Apabila KPU Kabupaten atau Kota memutuskan untuk menyetujui pemilu ulang, maka pemilu ulang dilaksanakan maksimal dalam waktu 10 hari setelah pemungutan suara dan hanya boleh dilakukan satu kali saja. Jadi dalam konteks pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari lalu, maka penyelenggaraan pemilu ulang paling lambat adalah pada 24 Februari.
Adapun pemilu susulan adalah pemilu yang dilakukan untuk melakukan semua tahapan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Pemilu susulan diatur dalam pasal 432 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa dalam hal sebagian atau seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilakukan pemilu susulan. Pelaksanaan pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Artinya, jika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang menghambat seluruh tahapan pemilu, maka dilakukan pemilu susulan. Jadi poinnya adalah seluruh tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan dan tidak pernah dilaksanakan karena halangan-halangan yang telah disebutkan. Pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut, penundaan pemilu diatur dalam ayat 2 pasal yang sama yang mengatur bahwa penetapan penundaan pelaksanaan pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota atas usul PPK apabila terdapat penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan atau desa. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh KPU Kabupaten atau Kota atas usul dari PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan. Kemudian yang ketiga, dilakukan oleh KPU Provinsi atas usul dari KPU Kabupaten atau Kota apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten atau kota dalam satu provinsi yang sama. Atau KPU Pusat atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi. Sehingga pemilu susulan hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan pemilu oleh KPU pada tingkatan yang berwenang. Adapun tata cara pelaksanaan pemilu susulan untuk pemilu 2024 telah diatur melalui keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan dan lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara di TPS di dalam negeri berlaku sama terhadap persiapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan dan lanjutan di TPS. Ketentuan mengenai mekanisme kegiatan persiapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara di dalam negeri berlaku sama seperti persiapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan dan lanjutan di luar negeri. Artinya, pemungutan suara dan penghitungan suara susulan dan lanjutan harus dilaksanakan dalam waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara dengan mekanisme persiapan yang sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, dalam konteks pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari lalu, maka penyelenggaraan pemilu susulan paling lambat adalah pada 24 Februari. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa perbedaan antara pemilu ulang dan pemilu susulan terletak pada penyebabnya. Pemilu ulang dilakukan jika hasil dari pemilu yang telah dilaksanakan tidak dapat digunakan atau penghitungan suara dari pemilu yang telah dilaksanakan tidak dapat dilakukan karena terjadi bencana alam, kerusuhan, atau pelanggaran prosedur yang mengakibatkan hasil suara menjadi tidak valid. Adapun pemilu susulan dilakukan jika terjadi gangguan yang menghambat seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga sejak awal pemilu belum pernah dilaksanakan. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!